Halo adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Ya, hari ini nggak terasa ya. Sekarang udah tanggal 14 Februari, masuk ke minggu kedua di bulan Februari. Wah, nggak terasa ternyata. Tapi adik-adik, walaupun sudah memasuki minggu kedua Februari, adik-adik harus tetap semangat, harus tetap bersuka cita. Semangatnya nggak boleh hilang, semangatnya nggak boleh pudar. Karena Tuhan Yesus sangat suka kepada anak-anak yang bersemangat, anak-anak yang bersuka cita, dan anak-anak yang rajin. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, kakak kembali mau mengingatkan, jangan lupa Alkitabnya disiapkan. Terus juga ayo mainannya disingkirkan dulu, disimpan dulu karena kita mau ibadah. Juga handphonenya, nah adik-adik yang udah punya handphone, jangan dulu ya handphonenya dimainkan ketika lagi ibadah. Ayo disimpan dulu atau mungkin dititipkan sama mama papanya supaya kita bisa fokus beribadah kepada Tuhan. Ayo kakak kasih waktu ya, ayo simpan dulu yuk semuanya. Nah kakak anggap adik-adik udah menyimpan semua mainannya dan udah mengambil Alkitabnya. Hari ini adalah harinya Tuhan, tetapi bukan pada hari Minggu aja harinya Tuhan. Mulai dari hari Senin, Selasa, sampai dengan Minggu semuanya adalah harinya Tuhan. Oleh sebab itu kita bersukaria karena ini adalah harinya Tuhan. Kita mau bernyanyi, hari ini harinya Tuhan. Adik-adik berdiri ya, kita bertepuk tangan. Hari ini harinya Tuhan, tetapi dalam bahasa Simalungun, sadarion, sadarion, hari ini Tuhan. Sadarion, sadarion, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Eta hita, marmelah suhur, marmelah suhur. Sadarion, hari ini Tuhan, eta hita, marmelah suhur. Sadarion, sadarion, hari ini Tuhan. Adik-adik, jangan duduk dulu ya, karena kita masih mau bernyanyi lagi. Tapi sebelum itu, kakak mau mengingatkan, ternyata hari ini bertepatan dengan hari kasih sayang yang dirayakan oleh seluruh orang di dunia. Nah, kalau orang-orang di dunia ini merayakan hari ini sebagai hari kasih sayang, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa hari kasih sayang itu bukan cuma hari ini. Hari kasih sayang itu semua hari-hari selama kita hidup, kita harus mau mengasihi, kita harus memberikan sayang kita kepada papa kita, mama kita, abang, adik, kakak, opung, dan siapapun yang kita jumpain di dunia ini. Nah, itu bukan cuma pada hari ini saja ya adik-adik, itu berlaku untuk setiap harinya selama kita hidup di dunia ini. Kenapa begitu? Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita. Tuhan Yesus mempunyai kasih yang sangat indah, kasih yang sangat luar biasa kepada kita. Oleh sebab itu kita mau bernyanyi, kasih Yesus indah, indah, oh indahnya. Adik-adik bernyanyi sambil bertepuk tangan dan ikuti ya gerakan kakak di depan. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari
lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus lebih indah dari pelangi, dari bintang di langit, dari bunga di taman. Oleh sebab itu, mari kita syukuri kasih Yesus kepada kita. Kita bernyanyi, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Adik-adik, silahkan duduk. Kita mau memulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih karena sampai pada pagi hari ini Engkau memberikan kami nafas kehidupan yang baru sehingga kami boleh bangun pagi, boleh mempersiapkan diri kami untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Tuhan Yesus, berkati kami supaya kami boleh memuji Tuhan, boleh mendengarkan firman Tuhan dengan tidak terganggu Tuhan. Jangan biarkan iblis mengganggu kami ketika kami sedang melakukan ibadah ini. Berkati juga Kak Yus yang akan membawakan firman pada hari ini. Biarlah Kak Yus juga Tuhan boleh memberitakan firman Tuhan dan kami adik-adik sekolah minggu boleh mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tema kita pada hari ini adalah Yesus akan menderita. Dan nanti tema ini akan lebih lanjut diceritakan oleh Kak Yus. Nah sekarang kita akan mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman-teman sekolah minggu kita yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Ada teman kita yang berulang tahun, yaitu yang pertama ada Gavinson Doanda Purba yang berulang tahun di tanggal 10 Februari. Dan yang kedua ada Hana Miracle Siringoringo yang berulang tahun tepat pada hari ini 14 Februari. Kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu, semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, menjadi anak yang pintar, anak yang hormat kepada orang tua dan sayang kepada abang, kakak dan adik-adiknya. Dan kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita mau menghafal ayat hafalan. Nah, ayat hafalan minggu ini diambil dari Yesaya 53 ayat 5a. Nah, kitab Yesaya ada di Perjanjian Lama. Ayo adik-adik kita buka ya. Nah adik-adik yang udah bisa buka Alkitab, bisa membaca, ayo bisa membaca dari rumah ya. Oke, Yesaya 53 ayat 5a. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Nah adik-adik, kakak akan bantu adik-adik untuk menghafal ayat hafalan ini supaya lebih mudah dengan gerakan. Nah, tetapi dia, kalau ada kata dia maka kita tunjuk ke atas, menunjuk kepada Tuhan Yesus. Tertikam itu seperti tusuk. Jadi kita buat tertikam oleh karena pemberontakan. Pemberontakan artinya pengen bebas, pengen melakukan perlawanan. Jadi kita buatnya seperti ini, melakukan perlawanan, pemberontakan kita, dia diremukkan. Diremukkan seperti dihancurkan, diremukkan oleh karena kejahatan. Nah kejahatan itu kan tidak boleh dilakukan, jadi kita buat tanda silang seperti ini, kejahatan kita. Kita coba ya adik-adik, Yesaya 53 ayat 5a. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Sekali lagi adik-adik mulai tutup Alkitabnya.
kita mau hafal sekali lagi. Yesaya 53 ayat 5a. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Nah adik-adik, kakak yakin dan percaya adik-adik nanti bisa menghafal kembali di rumah setelah ibadahnya ya adik-adik. Nah kita akan mengumpulkan persembahan. Nanti persembahan adik-adik boleh dikirimkan melalui rekening mandiri atas nama Sekolah Minggu atau melalui OVO GoPay atas nama Kak Nulika. Sesuai dengan yang tertera di layar ya adik-adik. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Yus. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo duduk yang tenang. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, supaya kita boleh mengerti akan firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Lagu ini sekali lagi, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ya, kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan buat kami. Bapa di surga, pada pagi ini kami kembali beribadah Bapa. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami untuk mengerti akan firman Tuhan. Hamba yang akan menyampaikan firman juga kiranya urapi dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang akan hamba sampaikan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik selamat hari Minggu. Ya, kita ketemu lagi hari ini. Kita mau belajar firman Tuhan. Nah, kita akan buka Alkitab kita
Kita buka firman hari ini ya dari Yesaya 53 ayat 3 sampai 7 ya. Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Nah, kitab Yesaya itu ada di Perjanjian Lama ya. Ayo kita buka sama-sama. Sudah semua adik-adik? Kita bacanya dengan keras ya, dengan semangat. Jangan ada yang lemas-lemas ya. Semuanya udah sarapan kan, Dek? Ya, kita baca ya firman Tuhan dari Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Kakak mulai dari sini ya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat 6, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Nah, sampai di situ pembacaan firman kita ya, Dek. Nah, adik-adik di sini siapa yang pernah dijanjikan sesuatu? Ya, misalnya oleh mamanya, oleh papanya, pasti pernah ya, Dek ya. Misalnya nih, nah adik-adik dijanjikan diberikan hadiah. Misalnya mamanya bilang atau papanya bilang, nanti kalau kamu naik kelas, papa belikan sepeda baru. Atau mama belikan mainan baru. Atau diajak pergi bermain ya di tempat hiburan seperti itu. Tapi kok sekarang belum bisa ya, Dik. Atau diajak berlibur misalnya ya. Wah, pasti adik-adik sedang ya kan. Kalau dijanjikan hadiah ya. Nah, adik-adik, kalau mama papa berjanji, pasti kita akan tunggu janjinya ya kan. Sampai kita mendapatkan janji itu. Nah, tapi Dek, Tuhan kita juga, Allah kita juga pernah berjanji. Allah juga banyak memberikan janji-janji kepada manusia, kepada kita, Dek. Seperti firman yang kita baca barusan. Nah, tapi kalau mama papa berjanji, biasanya janjinya disampaikan lewat apa? Biasanya mama papa langsung bicara ya kan? Doni, siapa namanya? Anto. Nanti kalau kamu naik kelas, papa belikan sepeda ya, gitu ya. Disampaikan secara langsung. Tapi kalau Allah yang berjanji, bagaimana Allah menyampaikannya? Apakah lewat telepon? Allah nelpon gitu ya? Halo? Anto gitu. Bisa? Tidak, Dek? Ataukah lewat televisi? Enggak juga. Enggak bisa, ya kan? Atau lewat internet? Enggak bisa juga. Allah punya cara tersendiri untuk menyampaikan janji-janjinya, ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, Allah biasanya menyampaikan pesannya atau janjinya lewat seseorang, Dek. Dia memilih seseorang untuk menyampaikan pesan kepada umat manusia. Nah, kalau dari firman yang kita baca tadi, pesan itu disampaikan lewat Nabi Yesaya ya, Nabi Yesaya. Nah, Yesaya diberikan pesan kepada Tuhan. Nah, pada waktu itu, Dek, jadi ini jauh sebelum Yesus lahir ya.
jauh sebelum Yesus lahir, ratusan tahun sebelumnya. Jadi pada masa itu bangsa Israel sangat menderita. Kenapa menderita? Karena pada waktu itu bangsa Israel dibuang ya, dibuang ke Babel karena mereka banyak melakukan dosa. Jadi itu adalah hukuman kepada mereka. Jadi di dalam pembuangan namanya dibuang, Dek. Jadi dibuang dia dari daerahnya, dia dibuang ke daerah lain. Nah, jadilah mereka orang yang terbuang. Jadi karena orang terbuang, mereka orang-orang yang dipinggirkan gitu, nggak dianggap sama orang lain, sering dihina gitu ya, ditindas. Jadi sangat menderita orang Israel. Nah, karena hal itu ya, Nabi Yesaya rupanya diberikan pesan oleh Allah, karena Allah sangat mengasihi bangsa Israel. Ini adalah bangsa pilihan Allah. Jadi Allah berpesan kepada Nabi Yesaya. Nah, pesannya itulah yang disampaikan kepada orang-orang Israel. Nah, itulah yang disebut dengan nubuat. Jadi Nabi Yesaya menyampaikan apa yang akan terjadi kemudian kepada bangsa ini. Nabi Yesaya menyampaikan bahwa satu saat nanti keadaan orang Israel akan dipulihkan, ya kan? Allah akan mengirimkan seseorang untuk menggantikan untuk menebus dosa orang-orang Israel supaya mereka kembali dapat hubungannya kembali baik kepada Allah. Mereka akan diampuni dari dosa-dosanya. Ya, sehingga keadaan mereka dipulihkan. Itulah yang nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, pesan Tuhan yaitu yang disampaikan kepada orang Israel. Apa nubuatnya? Nah, kalau kita baca tadi nubuatnya itu, ya kan, Dek? Kita lihat apa sih pesannya? Ya. Kita lihat. Nah, di sini dari Yesaya 53 ayat 3. Di situ dituliskan ia dihina, ia menderita kesakitan. Jadi Allah berjanji bahwa satu saat dia akan mengirimkan seseorang yang akan menggantikan menjadi korban ya, untuk menggantikan orang-orang yang udah berdosa ini, menggantikan dosa-dosa orang ini untuk menebus dosa mereka, ya kan? Nah, di ayat 7 ya, di ayat 7 juga ada dikatakan ia dianiaya, ya kan? Kemudian tapi dia tidak membuka mulutnya, artinya dia tidak melawan. Tapi pada waktu itu ya, karena itu kan kejadiannya ratusan tahun sebelum Yesus lahir. Di sana dikatakan bahwa Allah akan mengirimkan seseorang, ya kan? Tapi dia tidak sebutkan siapakah itu orangnya. Nah, jadi kejadian-kejadian ini sudah dituliskan secara detail oleh Nabi Yesaya. Pada suatu saat nanti akan ada diturunkan, ya kan, seorang yang akan menebus dosa manusia. Dia akan menderita, dia akan dianiaya sebagai ganti dosa kita. Dia akan berkorban untuk kita semua. Nah, tapi kita tidak tahu siapa itu. Tapi ratusan tahun kemudian barulah Yesus lahir. Dan kita tahu itulah yang dimaksud oleh Allah kita. Orang yang akan dikirimkannya untuk menebus dosa kita. Ya. Nah, adik-adik, pernah enggak adik-adik melakukan sesuatu, berkorban ya untuk orang lain? Nah, kakak punya cerita nih. Ya, ada 2 orang nih yang bersaudara ya. Namanya Lala sama Lili. Lala kakaknya, Lili adiknya. Nah, si Lala ini sudah kelas 5 SD, Dek. Nah, adiknya masih kecil. Ya, masih TK. Jadi suatu hari mereka ada di rumah. Lala sama Lili ini sangat akur, Dek. Mereka sangat saling menyayangi, ya kan? Kalau di rumah saling membantu, kemudian bermain bersama, sangat akur, saling tolong menolong. Nah, satu hari ketika mama papanya pergi, ya mereka tinggal berdua di rumah. Lalu adiknya Lili bilang sama kakaknya, "Kak, aku mau jajan loh, Kak. Aku pingin beli itu," katanya, beli jajan di luar. Nah, tapi Lala bilang, "Tapi kata mama kita nggak boleh loh, Dek, jajan di luar." Katanya gitu. Tapi
si Lili bilang, aku kepingin Kak, aku pengen makan itu Kak, makan jajan, beli jajan, katanya gitu. Nah, karena Lala sangat sayang kepada adiknya, nah akhirnya Lala mau mengikuti apa keinginan adiknya. Padahal Dek, waktu itu orang tuanya bilang, ya, sebelum mamanya papanya pergi, bilang sama si Lala bahwa jangan jajan di luar, nggak boleh gitu ya. Jadi kalau mau makan, makan di rumah aja. Nah, karena mamanya juga sudah sediakan makanan di rumah. Nah, Lala sebenarnya ingat pesan itu. Tetapi karena dia sayang sama adiknya, karena dia nggak mau lihat adiknya nangis, akhirnya mereka pergi ke warung Dek, beli jajan, ya kan? Padahal tadi sudah sebenarnya dipesankan orang tua tidak boleh jajan. Nah, ketika malam hari setelah mamanya sudah pulang, si Lili adiknya mengeluh sakit perut. Aduh, perutnya sakit gitu ya. Nah, terus lalu mamanya bertanya, "Kenapa kamu sakit perut? Kamu tadi makan apa?" Akhirnya karena takut pertama Lala diam, tapi mamanya mendesak. "Tadi ada makan apa? Lili," katanya gitu. Lalu akhirnya Lala mengakui bahwa tadi mereka jajan. Nah, karena itu akhirnya mamanya memberi hukuman kepada Lala. Ya, karena dia yang memberikan jajan kepada adiknya. Padahal tadi sudah dipesanin tidak boleh jajan di luar. Nah, akhirnya Lala dihukum oleh orang tuanya. Ya, Lala dihukum oleh mamanya tidak dikasih jajan 1 minggu. Wah, Lala sebenarnya sedih ya Dek. Tapi apa boleh buat? Karena dia sudah melanggar aturan dari orang tua. Dia harus menerima resikonya. Dia tidak diberi jajan 1 minggu. Nah, itulah Dek. Adik-adik pernah enggak seperti itu? Adik-adik berkorban ya untuk orang lain. Seperti Lala tadi. Lala terpaksa harus menerima hukuman tidak diberi jajan 1 minggu. Karena dia sayang sama adiknya. Dia kasihan sama adiknya. Ya, demikian juga Yesus, Dek. Yesus yang sudah Tuhan kirimkan ya kepada kita, dia sangat mengasihi kita. Dia tidak berdosa, tapi dia rela dikatakan dia orang berdosa untuk menebus dosa kita, ya. Kalau kita tidak ditebus oleh Yesus, kita tidak selamat, Dek. Jadi Yesus yang rela menanggung dosa kita. Dia disalibkan, dipaku tangannya. Apakah kita mau dipaku tangannya, dipaku kakinya? Pasti tidak mau ya Dek, kita tidak mau seperti itu. Kita bayangkan bagaimana penderitaan Yesus. Dia berdarah-darah ya kan, digantung di kayu salib siang hari. Sampai mati di kayu salib. Nah, itu kenapa dia lakukan? Karena Yesus sangat mengasihi kita ya. Nah, itulah Dek pesan dari firman kita hari ini, bahwa adik-adik jangan lagi mau berbuat dosa, karena kita juga mengasihi Yesus yang begitu mengasihi kita. Jangan lagi melakukan dosa. Apa itu dosa, Dek? Apa itu dosa? Misalnya nggak boleh lagi melawan ya kan sama orang tua, nggak boleh lagi apalagi malas-malasan ya kan, bertengkar sama sama adiknya, sama kakaknya, itu nggak boleh dilakukan, ya. Jadi tunjukkanlah kasih kita kepada Yesus, karena Yesus juga begitu mengasihi kita. Dia rela menderita, ya. Dia rela mati untuk kita, dan kita juga harus menunjukkan kasih kita kepada Yesus dengan mengikuti firman Tuhan, ya, dengan mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Nah, itu isi firman kita hari ini. Jadi stop melakukan dosa. Oke adik-adik, sampai di sini dulu firman kakak hari ini. Ya, kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang singkat yang sudah kami sampaikan Bapa. Biarlah Bapa, Engkau yang menumbuhkan benih itu di dalam hati anak-anak semuanya, juga di hati kami. Biarlah kami menunjukkan kasih kami kepadamu Bapa dengan melakukan kehendak-Mu.
Karena kasih-Mu begitu besar kepada kami, Engkau rela menderita untuk kami Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita belajar bahwa kita juga harus mengasihi Yesus dan kita tidak boleh melakukan dosa. Itu bukti tanda cinta kasih kita kepada Tuhan. Karena Tuhan juga sangat mengasihi kita. Dan tanda cinta kasih Tuhan itu ada di tangan, kaki, bahkan di pinggangnya. Kita akan bernyanyi, tanda paku di kaki dan tangan, tanda cintanya Tuhan Yesus. Lagu ini sekali lagi, tanda paku di kaki dan tangan, tanda cintanya Tuhan Yesus kepada kita. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna selamatkan yang ikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Ya, kita sudah mengakhiri ibadah kita akan tutup ibadah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah kami hari ini Tuhan. Biarlah firman yang sudah kami dengar bisa kami ikuti Bapa untuk kehidupan kami sehari-hari. Kami mau melakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu. Bukti kami bahwa kami mengasihi Engkau Bapa. Karena kami tahu Engkau lebih mengasihi kami lagi. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk anak-anak yang berulang tahun pada minggu ini Tuhan. Kami berdoa untuk Gapinsen, Duanda Purba, juga buat Hana Miracle Siringu-Ringu. Kiranya juga Tuhan memberkati pertumbuhan mereka, hidup mereka Bapa. Biarlah mereka bertumbuh di dalam Engkau, agar tumbuh menjadi anak-anak yang mengasihi Engkau sepanjang hidup mereka. Berkati orang tua mereka Bapa, untuk bisa juga mendidik mereka di dalam Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk ibadah-ibadah kami selanjutnya. Kami mengucap syukur untuk kakak-kakak sekolah minggu, untuk tim musik, juga tim multimedia yang mau meluangkan waktu untuk ibadah ini Bapa. Engkau berkati kami satu persatu Tuhan. Tolong kami di dalam kehidupan kami sehari-hari, apakah kami bekerja atau kami sekolah atau apapun yang kami kerjakan, biarlah kami dipimpin oleh Roh Kudus dan biarlah Tuhan memberkati apa yang kami kerjakan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Bapa di surga, kamu juga mengucap syukur buat anak-anak sekolah minggu yang sudah mengikuti ibadah hari ini Bapa. Terima kasih juga untuk orang tua mereka yang mau memberikan fasilitas, yang mau mendampingi mereka dalam beribadah. Kiranya Engkau juga memberkati mereka terus Bapa, untuk mengingatkan mereka terus untuk memberikan pengajaran-pengajaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan.
yang terus mendidik mereka juga di dalam Tuhan. Bapa di surga, berkati mereka semua Bapa. Bapa di surga, sebelum kami tutup ibadah kami juga mau berdoa dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami semua. Kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Ya, adik-adik, kita sudah mengakhiri ibadah kita, ya. Kakak mengucapkan terima kasih untuk waktu adik-adik yang mau mengikuti ibadah hari ini. Jangan lupa minggu depan kita juga masih ibadah terus ya, setiap hari Minggu jam 8.30 ya. Adik-adik sudah siap semuanya di depan televisi atau laptopnya atau HP-nya ya adik-adik. Sudah mandi, siapkan Alkitabnya ya. Oke, itu saja. Terima kasih adik-adik. Salam, selamat hari Minggu.